Ayo dia. Ayo apa sih? Sudah. Mereka ngasih gini di sini. Warga desa. Bawah. Kalian. Warga desa. Nggak apa-apa. Cik, jangan bangsa bangsa. Nah yuk, ya udah pencet. Salam. Udah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan memperlihatkan praktek drama ekonomi yaitu digitalisasi UMKM. Perkenalkan, saya Muhammad Raka Arya. Peran saya sebagai warga desa yang namanya Pak Suryo. Perkenalkan, nama saya Maisuda Pratama, peran saya sebagai Gibran. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati, berperan sebagai Najwa. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari, berperan sebagai Nami, anak KKN. Perkenalkan, nama saya Tumor Panayo sebagai Bagas. Perkenalkan, nama saya Monika Saida sebagai Perin. Perkenalkan, nama saya April Dewi sebagai Yuki. Perkenalkan, nama saya Asmi berperan sebagai Bu Nisa. Perkenalkan, nama saya Amalia Misani berperan sebagai Bu Joko. Perkenalkan, nama saya Puspita Loka, berperan sebagai Bu Puan. Perkenalkan, nama saya Roland Devi Kose Putra Marbun sebagai kepala desa. Dan saksikan videonya. Pada suatu hari, para mahasiswa dari kampus Cahaya Merdeka melakukan KKN di Desa Bojongsari. Desa itu dikenal dengan kebun kopi arabikanya yang melimpah dan kopi robusta. Namun sayangnya, walaupun mereka mempunyai pohon emas tersebut, mereka tetap memiliki penghasilan sedikit karena mereka hanya menjual ke pasar dengan harga murah dan untung yang sedikit. Akhirnya kita nyampe juga ya di desa ini walaupun agak jauh sih tempatnya. Iya, badan juga udah pegel, akhirnya nyampe juga ya. Tapi dari tadi ya, pas langsung lihat banyak kebun kopi yang kayak di kafe-kafe gitu. Terus pas itu desanya kaya banget deh. Udah, ini kita masuk, kita udah capek, oke? Selamat datang di Desa Bojongsari. Mohon maaf, desa ini memang terpencil. Emang desa ini sangat jauh dan terpencil. Ya Pak, kami juga berterima kasih karena sudah keinginan kami sendiri untuk KKN di sini. Saya juga dan teman-teman sekalian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau diterima di desa ini. Ya. Mari ikuti saya dan perkenalkan, di sini ada Bu Nisa dan Pak Suryo. Saya Pak, mohon bantuan ya Bapak dan Ibu sekalian. Mari ikuti saya, kemungkinan kalian sudah lelah. Ayo kita ke tempat istirahat. Ayo, ya Pak, siap. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam desa bersama kepala desa, Bapak Suryo dan Ibu Nisa. Saat mereka masuk, betapa terkejutnya mereka dengan para warga yang begitu sederhana, jauh dari kata mampu, padahal mereka pikir orang di sini akan hidup berkecukupan. Pasalnya, selama perjalanan tadi, mereka melihat banyak kebun kopi yang melimpah. Sudah sampai di tempat istirahat kalian. Mohon maaf, tempat istirahat kalian cukup memungkinkan kurang karena warga di sini tidak mencukupi mencakupan uang perekonomiannya. Silakan masuk. Silakan masuk. Maaf Pak, sebentar. Boleh saya bertanya, kebun kopi yang tadi kita lihat di jalan, memangnya punya siapa ya Pak? Ini memang punya desa ini dan warga desa bekerja sebagai pemasok kopi ke pasar. Tapi katanya penghasilan di desa ini kecil, padahal kopi yang kita bisa jual itu harganya bisa besar loh Pak. Biar saya jawab Mbak, kami memang menanam kopi Arabica dan Robusta. Kami menjual ke pasar, tetapi para penjual tidak pernah mau menaikkan harga jual mereka dikarenakan transportasi untuk ke kota yang cukup mahal. Mereka hanya menjual 50.000 per kilo.
dan kami tidak tahu harus menjual kemana lagi selain kepada pembeli di pasar. Bapak tahu nggak harga kopi di kota dihargai 160.000 per kilo. Jika Bapak tahu lagi kopi itu diekspor, maka harganya bisa lebih tinggi. Ya kita mana tahu nih, kita mah kan orang desa, mana tahu yang udah bisa ngomong aja udah bilang. Ya, benar. Sudah cukup membahas kopinya. Silakan kalian yang beristirahat. Ya. Jika ingin ada yang ditanyakan, rumah saya ada di sebelah sana dan rumah Bu Anis dan Pak Suryo ada di sebelah sana. Jadi Pak, suwun. Mereka pun mulai membereskan barang-barang mereka. Setelah mereka selesai membereskan barang mereka dan membersihkan diri, mereka pun berkumpul di ruang tengah untuk membicarakan program yang akan mereka lakukan. Jadi kita programnya mau gimana nih? Kalau kata gue sih sarannya ini kita ngajarin mereka cara ekspor kopi keluar. Tapi gimana caranya? Ada kok, berarti aku lihat di jalan ada menara-menara di atas itu sebelah. Berarti ada internetnya. Kita bisa bikin implementasi UMKM di desa ini biar mereka bisa menjual kopi mereka di online. Besoknya mereka mengumpulkan warga desa untuk membicarakan program mereka. Mereka menjelaskan program kepada warga desa. Kalian di sini kita akan menjalankan program kami yaitu digitalisasi UMKM desa. Kalian pasti bertanya-tanya apa sih digitalisasi UMKM itu? Kami akan jelaskannya. Jadi saya akan jelaskan. Digitalisasi UMKM adalah perubahan cara penjualan dari yang menjual secara langsung menjadi menjual secara online atau tidak langsung dengan menggunakan akses digital seperti internet untuk memudahkan dalam proses penjualan. Emang apa sih internet? Baik, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan tentang internet kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, internet adalah alat mobilitas yang digunakan untuk mencari informasi nih secara luas, tidak hanya mencari informasi saja. Bapak dan Ibu juga bisa menjual kopi yang Bapak dan Ibu ke internet dan jangkauan internet ini sangat luas loh. Dan Bapak Ibu juga bukan hanya bisa menjual panen Bapak saja nih ke luar daerah, tapi bisa ke luar negeri juga loh. Wah, keren sekali. Seenggaknya kita bisa menjual ke luar kota saja bahkan. Wah, keren tuh. Kita bisa menjual ke luar kota saja, bahkan ke luar negeri pun kita bisa. Tapi Mbak Najwa, bagaimana cara memakainya? Ya nih, maklumlah, kita ini orang desa, mana ngerti yang kayak gitu-gituan. Nah, makanya Ibu dan Bapak sekalian, kita di sini untuk menjelaskan cara penggunaan internet ini. Akhirnya para mahasiswa pun mulai menjelaskan tentang internet dan bagaimana cara penggunaannya. Setelah mereka menjelaskan bagaimana cara kerja internet tersebut, penggunanya tak terasa hari pun mulai sore. Mereka pun kembali ke tempat mereka penginapan. Setelah mereka selesai berberes, mereka pun berkumpul di ruang tengah untuk membicarakan soal program mereka dan rencana mereka berikutnya. Jadi guys, rencana kita selanjutnya apalagi nih? Kita kan udah ngejelasin tentang mereka. Kita tinggal kasih cara buat jualan internet. Ini ya teman-teman, gimana kalau kita bisa untuk menggunakan internet dan memasarkan produknya secara global. Oke, kita apply semuanya kita bisa demi desa ini. Setuju? Keesokan Baik, harinya. Bapak, kita di sini akan belajar membuka toko online di internet. Pertama-tama kita buka dulu situsnya. Terus kedua, kita daftar nama perusahaannya. Yang ketiga, kita unggah produk yang akan kita jual. Yang keempat, masukkan harganya juga. Selain kita bisa menjual di akun online, kita juga bisa mempromosikan
kita mah kalau mau jual langsung aja ke PKP, nggak perlu kayak begituan. Nah, makanya Ibu dan Bapak kami di sini akan mengajarkan Bapak dan Ibu hingga bisa dan Bapak Ibu bisa menjualnya secara luas agar ini bisa semakin maju. Oke, saya ambilkan. Kita mah ikut kalian aja gimana. Akhirnya mereka mulai mengajarkan para warga desa cara menjual di situs online hingga membukakan perusahaan dengan nama Bojong Sari Kopi. Untungnya apa yang mereka lakukan didukung penuh oleh warga desa yang mau bekerja sama dengan mereka. Oke Pak, sekarang situs online-nya untuk toko online sudah selesai. Sekarang bisa nggak kita coba foto biji kopi untuk memasarkan produk yang ada di toko online kita? Oke, dan itu Setelah itu, Gibran dan teman-teman memotret kopi tersebut untuk dijadikan banner produk di akun mereka. Setelah itu, mereka memasukkan foto produk tersebut. Bapak, sistem online kita ini Keren banget. keren. Tapi gimana kita dapat dari hasil penjualan kita, terus gimana kita menjualnya? Sedangkan kita kan nggak pernah bentuk, nggak bisa bentuk. Oke, jadi Bapak dan Ibu cara untuk mengambil uangnya, cara ketemu langsung itu bisa lewat dari uangnya masuk ke rekening Ibu dan Bapak. Bapak dan Ibu bisa ngambil di pasar tersebut. Memangnya bagaimana cara penarikannya? Jadi ketika Ibu sudah membuka toko online dan ada yang membeli, otomatis uang itu akan diterima secara elektronik ke akun rekening bank Ibu. Ibu bisa menarik uangnya di bank terdekat, di pasar, dari mana saja. Wih, canggih juga ya zaman sekarang. Ini kan. Iya Pak, kami akan membimbing Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan penghasilan yang lebih cukup dari sebelumnya. Oke Bapak Ibu, tapi sebelum itu kami membutuhkan bantuannya ya. Boleh? Akhirnya mereka pun mengajarkan bagaimana cara mengelola situs online mereka dan para mahasiswa pun mengajarkan bagaimana mereka harus mengemas barang untuk dikirim kepada pelanggan. Setelah waktu yang panjang dalam waktu 4 hari, mereka pun bisa mengerti bagaimana cara mengelolanya. Dan akhirnya banyak orang yang tertarik akan produk desa itu dan banyak konsumer yang membeli produk mereka. Beli juga nih. Iya ya Mbak, padahal mereka mestinya dari jauh loh. Iyalah, mereka tuh tahu yang mana kopi berkualitas. Wah, keren juga. Mulai menggunakan situs online. Untuk mereka berjualan usaha di desa Bojong Sari pun mulai berkembang dan dalam waktu yang singkat itu banyak pula orderannya. Bahkan sampai diekspor sampai ke luar negeri berkat jernih payah para mahasiswa yang menjelaskan secara rinci bagaimana penggunaan internet yang dapat memudahkan desa tersebut. Setelah 2 bulan, akhirnya para mahasiswa pun kembali ke kampus mereka. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sudah mau menampung kita di sini. Terima kasih juga karena maaf banget nih Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata atau tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati kalian. Ya, justru kami berterima kasih karena kalian telah membantu perekonomian di desa ini. Itu memang sudah tugas kami sebagai mahasiswa yang KKN di desa ini. Kami hanya memberikan program nyata kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menampung kami di sini. Justru kami yang berterima kasih atas dedikasi kalian kepada desa ini. Nah ya Pak, sama-sama Pak. Kami juga berterima kasih karena sudah mau membimbing kami selama KKN ini. Ya, kami izin pamit ya Pak. Ya Pak, Makasih ya. hati-hati ya Pak. Mas, Mbak. Akhirnya para mahasiswa yang KKN pun kembali dan perpisahan itu penuh dengan haru dari antara warga desa dengan para mahasiswa yang sudah membantu mereka untuk bisa berkembang. Kesimpulannya adalah ternyata digitalisasi UMKM itu cukup penting dalam dunia saat ini yang dimana semua hal itu serba digital. Untuk mereka yang tidak mengetahui cara bagaimana digitalisasi mereka sendiri atau desa mereka sendiri itu perlu dorongan dari orang luar yang mengerti hal itu untuk mengembangkan diri mereka dan tempat mereka agar bisa bersaing di dunia digital. Sekarang ini kalau tidak mereka pasti akan tertinggal jauh dari orang-orang yang ada di luar sana.
Udah nih tadi. Oh iya, ini sudah sampai di tempat istirahat kalian. Mohon maaf terlihat sederhana karena Maksudnya tahu gue memang lanjutin improv. oh ya udah ulang. Ya udah. Oh. Ya. Biar kami yang jawab, Mbak. Kami memang menanam kopi Arabica dan Torabika. Tapi kami biar saya yang jawab, Mbak. Kami memang menanam kopi Arabica dan Torabika. Kami menjualnya ke pasar, tetapi dengan harga transportasi kontol. Biar saya yang jawab, Mbak. Kami memang menanam kopi Arabica dan mohon maaf, Mbak. Bentar Pak, maaf, saya mau bertanya. Kebun kopi yang tadi kita lihat di jalan, memangnya punya siapa ya Pak? Itu memang punya warga desa ini, dan warga desa ini bekerja sebagai pemasok kopi di pasar. Jangan ketawa. Ulang gue bilang maunya. Kamu buntul? Ulang gue bilang maunya. Kamu buntul? Luar negeri itu bisa, tapi Mbak Najwa bagaimana? Lupa. Goblok! Ya aja. Jadi guys, karena kita selanjutnya lagi kita udah kenalin mereka. Jadi kita kasih cara buat jual produk. Awas, itu udah April. 3. Wah, ini banyak. Maaf Pak, sebentar. Boleh? Maaf Pak, sebentar. Boleh saya bertanya? Kebun kopi yang tadi kita